Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Risna Utari sebagai moderator dan akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Dan anggota saya yang berperan sebagai pemateri yaitu Ayu Triwidiani, Esteriana Leginda Giman, Gusti Muhammad Ansari, Sarah Salsabila, dan Siti Latifah Ulfa. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah etika penulisan karya ilmiah dan pengutipan. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita ke topik atau pembahasan. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Sarah Salsabila. Apakah Sarah Salsabila sudah siap? Baik, terima kasih moderator. Saya akan langsung menyampaikan materi yang pertama. Next. Tentang etika penulisan karya ilmiah. Pengertian etika karya ilmiah. Etika berasal dari bahasa Yunani. Etos yang merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga berkaitan dengan akhlak atau moral yang baik dan yang buruk. Nilai dan norma bersumber dari agama yang mengatur perilaku manusia yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kode etik merupakan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informan. Sedangkan karya ilmiah atau tulis ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuannya. Berikut etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, kejujuran. Dalam melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah, kejujuran sangat dibutuhkan mengenai bagaimana peneliti dan prosedur penelitian, mengumpulkan sumber atau referensi data berupa bahan pustaka, serta bagaimana peneliti mempublikasikan hasilnya. Upaya minimalisasi kesalahan dengan cara yang pertama membuat rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, yang ketiga mendapatkan penilaian dari ahli penelitian atau rekan penelitian, yang keempat keputusan pribadi, dan yang kelima pemberian dana atau sponsor. Yang C ada integritas. Dalam melakukan penelitian, tentu saja pihak peneliti akan melakukan janji atau perjanjian dengan pihak lain, yang mana perjanjian ini berhubungan dengan proses penelitian, baik dalam pengumpulan data maupun metode dan prosedur penelitian. Ketika peneliti melakukan perjanjian dengan pihak lain, maka peneliti harus menepati janji tersebut. Apabila perjanjian yang telah dibuat diingkari oleh peneliti, maka akan merusak integritas peneliti itu sendiri. Yang D ada ketelitian. Berlaku teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian. Ketelitian dalam sebuah penelitian merupakan poin yang sangat penting. Ketelitian ini muncul karena adanya rasa kepedulian dari peneliti. Yang E ada keterbukaan. Dalam menuliskan hasil laporan penelitian, seorang peneliti harus terbuka dalam berbagi data, hasil, ide, alat, dan juga sumber daya peneliti terhadap para pembaca. Selain itu, peneliti juga harus terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru yang disampaikan oleh para pembaca, meskipun pada akhirnya masukan tersebut tidak diterima karena adanya perbedaan pendapat. Yang F ada penghargaan terhadap hak. Para peneliti harus memperhatikan paten, copyright, dan bentuk hak-hak intelektual lainnya. Tidak boleh menggunakan data, metode atau hasil yang belum dipublikasikan tanpa izin penelitinya.
Jika peneliti tidak memperhatikan hak kekayaan intelektual dalam melakukan penelitiannya, maka hasil penelitian tersebut dapat tergolong ke dalam plagiasi. Yang dia ada penghargaan terhadap kerahasiaan atau responden. Jika data menyangkut data pribadi, kriminal, dan lain sebagainya yang dianggap sebagai rahasia oleh responden, maka peneliti harus menjaga kerahasiaan tersebut. Selanjutnya ada publikasi yang terpercaya. Dalam mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya peneliti menghindari publikasi penelitian yang sama secara berulang-ulang ke berbagai media, jurnal, atau seminar. Selanjutnya ada pembinaan yang konstruktif. Dalam sebuah penelitian, tidak menutup kemungkinan seorang peneliti mempunyai seorang pembimbing. Peran seorang pembimbing dalam penelitian adalah memberi arahan dan masukan bagi mahasiswa ataupun peneliti pemula yang masih membutuhkan pembimbing. Seorang pembimbing yang baik tidak memaksakan pendapat ataupun ide yang dia miliki kepada peneliti. Selanjutnya ada penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja. Etika yang harus dilakukan dalam menghargai dan memperlakukan rekan penelitian dengan semestinya dan layak. Urutan menunjukkan besarnya kontribusi anggota dalam tim. Peneliti dengan kontribusi terbesar ditetapkan sebagai penulis pertama, sedangkan yang lain menjadi penulis kedua dan selanjutnya. Yang ke-11 ada tanggung jawab sosial. Upayakan penelitian yang disusun berguna demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, memudahkan serta membuat aktivitas kehidupan menjadi lebih efisien dan efektif, meringankan beban hidup serta bertanggung jawab, mendampingi masyarakat dalam mengaplikasikan hasil penelitian. Yang ke-12 ada tidak melakukan diskriminasi. Hindari melakukan perbedaan pada rekan kerja atau mahasiswa karena jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah. Yang ke-13 ada kompetensi. Kompetensi dan keahlian diperlukan untuk menghasilkan karya ilmiah yang semakin baik ke depannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin sering seorang melakukan pembelajaran dan penelitian, maka hasil penelitiannya akan semakin baik di kemudian hari. Dan yang terakhir, ada legalitas. Aturan legalitas biasanya terkait dengan hak cipta. Peneliti diharuskan untuk selalu meminta izin sebelum mengambilkan data atau bahan penelitian, baik secara langsung ataupun dengan menyebutkan nama atau sumber penelitian dalam hasil karya ilmiahnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarah Salsabila yang sudah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esteriana Laginda Giman. Kepada Esteriana Laginda Giman, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materinya. Pelanggaran kode etik. Sebelum kita masuk, kita harus ketahui dulu bagaimana pelanggaran kode etik tersebut. Pelanggaran kode etik. Kode etik, maka dengan surat pengadilan memaksakan pemulihan itu. Dia aku bilang langsung, apa udah tahu? Oh, udah pernah pun. Iya, tadi lah. Untuk bentuk pelanggaran kode etik, yang pertama Fabri Aksan, yang kedua falsifikasi, yang ketiga plagiarisme, yang keenam invalid release, yang ketujuh discrimination. Dulu pertama, pemalsuan hasil penelitian. Yang kedua, mengarang, mencatat, atau mengumumkan hasil penelitian tanpa membuktikan telah melakukan proses penelitian. Yang kedua, falsifikasi.
Yang pertama, pemalsuan data penelitian. Yang kedua, memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa. Yang ketiga, plagiarisme. Plagiarisme terdiri dari yang pertama, pencurian proses atau hasil dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian. Gagasan, pemikiran, proses, objek, dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data ataupun kata-kata. Bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas atau bersifat rahasia, usulan rencana penelitian, dan naskah orang lain. Ini terdiri dari dua nilai penting. Yang pertama, pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Yang kedua, tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi, mencari atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Jadi di sini diperjelaskan bahwa seseorang memanfaatkan tenaga seseorang lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kelima, injustice. Nilai yang pertama, perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Yang kedua, peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau penyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tenaga hak milik karya intelektual atau HKI hasil penelitian. Yang keenam, intended crisis. Nilai yang pertama, kecerobohan yang disengaja. Jadi di sini seseorang melakukan hal yang secara sengaja atau dengan kecerobohannya dia melakukannya dengan sengaja ataupun secara terencana. Yang kedua, dapat berupa tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima. Yang ketujuh, duplication. Nilai yang pertama, pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Nilai yang kedua, pempublikasian pecahan-pecahan dari satu yang kebukuan merupakan hasil penelitian inkremental, multidisiplin, dan berbeda perspektif adalah duplikasi atau salami publication. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Esteriana Lagindagiman yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Triwidiani. Waktu dan tempat kepada Ayu dipersilakan. B. Pengutipan atau kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah dan surat kabar. Kutipan juga dapat diambil dari sumber
lisan, yaitu dari ucapan lisan seperti pidato atau diskusi. Penulisan cukup mengutip pendapat yang dianggap benar dengan menyebut di mana pendapat itu dibaca atau didengarkan, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan itu dengan sumber aslinya. 1. Tujuan pengutipan. A. Menyediakan konteks yang memadai dari suatu karya ilmiah sehingga pihak lain dapat melakukan analisis kritis. Pembaca pun bisa menilai apakah kesimpulan penulis dapat diterima atau tidak. B. Memeriksa sumber serta bahan-bahan terkait sehingga karya ilmiah dapat dipahami oleh audiens. C. Membangun kredibilitas sang penulis di mata audiens serta menyampaikan kepada para pembaca puisi penulis makalah dalam mazhab pemikiran yang dikajikannya. Menyampaikan contoh-contoh alternatif gagasan, data, atau kesimpulan untuk diperbandingkan atau dikontraskan satu sama lain. E. Mengakui dan menghargai sumber karya ilmiah baik itu berupa ide maupun data sehingga menjaga martabat penulis karena kejujuran intelektualnya. Sumber pengutipan. Sumber pengutipan yaitu penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Setiap kali mengambil ide, argumen, tulisan hasil penelitian, dan sebagainya dari orang lain adalah kita harus menyantumkan asal-usul kutipan kita dalam sumber pengutipan. Sumber pengutipan harus ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Banyak versi untuk menulis sumber pengutipan. Yang paling sering digunakan ada dua macam format, yaitu APA, American Psychological Association Style, dan MLA, Modern Language Association Style. APA Style, sumber pengutipan, nama belakang atau keluarga penulis atau pengarang, dan tahun dari sumber kutipan. Contoh, Azaria 2014, Santoso, Azaria, Dantan 2015. Jika kutipan langsung, maka wajib ditambahkan nomor halaman teks yang ditulis dengan P atau teks ditulis dengan PP. Jika nomor halaman tidak ada, maka bisa diganti dengan chapter atau paragraf ke berapa kutipan tersebut. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ayu Triwidiani yang sudah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gusti Muhammad Ansari. Kepada Gusti Muhammad Ansari, waktu dan tempat dipersilakan.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayutri. 3. Sumber rujukan terkomputerisasi. Sumber rujukan terkomputerisasi adalah sumber rujukan yang sudah melalui metode pengolahan data melalui komputer. Sumber rujukan meliputi nama penulis, tahun terbitan, judul karya ilmiah, kota penerbit, dan nama penerbit. Perujukan dilakukan dengan menggunakan dan tahun di antara tanda kurung. Jika dua penulis, perujukan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua penulis. Jika penulisnya lebih dari 2 orang, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama penulis pertama dari penulis tersebut. Kemudian diikuti dengan dan kawan-kawan atau et alili. Untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya. Rujukan dari 2 sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda. Dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gusti Muhammad Ansari yang sudah memaparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Latifah Ulfa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, apakah Siti Latifah Ulfa ada? Kepada Siti Latifah Ulfa bisa melanjutkan pemaparan materi. Gak ada suaranya. Mohon maaf, Siti Latifah Ulfa, suaranya tidak terdengar. Baiklah, mungkin Siti Latifah Ulfa sedang ada gangguan, kendala. Apakah ada yang bisa melanjutkan presentasi dari Siti Latifah Ulfa? Kepada Gusti Muhammad Ansari bisa melanjutkan materi dari Siti Latifah Ulfa? Apakah
Sarah Salsabila bisa melanjutkan materi dari si Pilatika Ulfa. Baik, moderator, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Ada gaya selingkung apa atau American Psychological Association. Selingkung berasal dari kata lingkang melingkung, yaitu artinya memberi batas sekeliling. Gaya selingkung merupakan salah satu penciri kepribadian dan jati diri suatu berkala. Gaya ini tumbuh dan berkembang dalam suatu rentang waktu dan menjadi matang setelah kemantapannya memapankan diri. Jika diperhatikan buku-buku yang dijual di toko buku, kita akan menemukan bahwa logo penerbit terletak di beberapa tempat. Demikian juga dengan informasi mengenai pengarang atau penulis di bagian belakang buku. Penerbit A mungkin menyebutnya biografi singkat, sedangkan penerbit B menyebutnya biodata pengarang. Dengan kata lain, tidak ada keseragaman di kalangan penerbit dan penempatan logo pada kulit depan atau cover depan. APA sendiri merupakan kependekan dari American Psychological Association, sehingga APASTEL merupakan salah satu bentuk kutipan yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Beberapa ciri gaya penulisan kutipan dari APASTEL adalah: A. Daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. B. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. C. Apabila ada penulis sama dengan daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Yang terakhir, bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Selanjutnya ada pengutipan dengan teknologi informasi. Seiring kemajuan zaman, manfaatkan perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan oleh penulis, dari mulai mencari referensi, menerjemahkan artikel secara cepat, menggunakan Google Translator, meringkas naskah menggunakan Free Summaries, membuat kutipan, dan daftar pustaka secara otomatis dengan aplikasi Mendeley, ngecek tata bahasa dengan Grammarly, serta mencari kemana jurnal akan dikirimkan sesuai dengan kriteria. Mendeley merupakan piranti lunak yang memiliki kemampuan dalam mengolah database ilmiah berupa e-journal, e-book, dan referensi lainnya. Setelah menginstalasi, diperlukan plugin untuk Microsoft Word dari menu Tools, program Mendeley, untuk dapat menggunakan Mendeley melakukan pengutipan secara otomatis pada saat menulis makalah. Untuk mengutip kutipan, tidak lagi diperlukan koneksi internet. Kemampuan lain dari Mendeley adalah memungkinkan user untuk dapat berbagi database secara online dengan user lainnya dengan networking yang luas, atau disebut juga dengan jaring sosial untuk akademik. Selanjutnya, bentar. Mekanisme pembuatan kutipan secara otomatis dalam Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, baca setiap artikel dan tandai mana yang akan diacu. Yang kedua, buka template naskah jurnal yang akan dituju. Dan yang terakhir, masukkan setiap referensi yang akan dikutip dengan Mendeley. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kepada Sarah Salsabila, saya ucapkan terima kasih atas penghandalan materi yang tadi terjadi. Dan kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan, terima kasih. Langsung saja kita kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan Mohon maaf, speakernya aktif list. Suara Pian termute.
Mohon maaf. Kesimpulannya, etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Yang kedua, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik. Yang pertama ada publication, yang kedua ada falsification, yang ketiga ada plagiarisme, yang keempat ada exploitation, yang kelima ada injustice, yang keenam ada intended scurrilous, yang ketujuh ada duplication. Baiklah, untuk sesi pertanyaan nanti kami akan membuka di kolom komentar YouTube. Bagi yang ingin bertanya bisa menyebutkan nama dan NPM dan pertanyaan yang akan diajukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.